warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Selvi Andriani, dan teman saya, Jul Muhammad Haj. Di sini kami akan menjelaskan materi evaluasi pembelajaran matematika tentang penilaian non-tes seperti angket, wawancara, dan portofolio. Langsung saja kita ke penjelasannya. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang penilaian non-tes, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu penilaian. Nah, penilaian di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah murid telah mengalami proses pembelajaran yang ditujukan oleh perubahan perilakunya. Hasil belajar dari proses belajar tidak hanya dinilai oleh tes, tetapi juga harus dinilai oleh alat-alat non-tes atau bukan tes. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan sifat-sifat kepribadian murid yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Dan sasaran tes ini adalah perbuatan, ucapan, kegiatan, pengalaman, tingkah laku, riwayat hidup, dan lain-lain. Selanjutnya, penilaian non-tes. Menurut Hashim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa-siswa secara langsung dengan tugas-tugas yang real. Dan menurut Sutjana, kelebihan non-tes dari tes adalah sifatnya lebih komprehensif, yaitu dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik yang dinilai saat proses pelajaran itu berlangsung. Teknik non-tes biasanya digunakan untuk mengevaluasi bidang efektif atau psikomotorik. Selanjutnya, ada alat penilaian yang tergolong teknik non-tes, yaitu yang pertama, A. Kuesioner atau angket, B. Wawancara atau interview, C. Daftar cocok atau checklist, D. Pengamatan atau observasi, E. Penugasan, F. Portofolio, G. Jurnal, H. Inventory, I. Penilaian diri atau self-assessment, dan yang terakhir penilaian oleh teman sejawat, peer assessment. Teknik penilaian non-tes dapat dikelompokkan atas pengamatan atau observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dan dokumen. Dalam pembelajaran matematika di SD, penilaian dilakukan dengan menggunakan tes tertulis dan juga dapat dilakukan dengan tes non tertulis dan non-tes. Namun demikian, penggunaan kedua teknik penilaian yang terakhir perlu mempertimbangkan kesesuaiannya dengan aspek-aspek yang terkandung dalam standar kompetensi yang harus dikuasai siswa. Berikut ini rambu-rambu penyusunan tes non tertulis dan non-tes untuk pelajaran matematika SD yang akan dijelaskan oleh teman saya Jul Muhammad Haj. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Selvi Andriani, yaitu rambu-rambu penyusunan tes non tertulis dan non-tes untuk mata pelajaran matematika SD. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Oleh karena itu, dalam penilaian unjuk kerja diperlukan instrumen, misalnya berupa lembar pengamatan atau lembar observasi. Penilaian unjuk kerja berguna untuk mengukur keterampilan atau sikap siswa melakukan kerja tertentu. Yang kedua, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk. Dalam matematika, produk yang dapat dibuat misalnya bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, dan bangun datar lainnya dari bahan kertas atau kayu atau bahan lainnya. Dan benda-benda ruang seperti kubus, balok, prisma, dan benda sebagainya dari bahan kertas atau kayu atau bahan lainnya. Yang ketiga, penilaian proyek. Proyek adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan saat penyelesaian yang tegas. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa penyelidikan, misalnya eksplorasi, terhadap suatu yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Dalam matematika, proyek misalnya siswa diminta melakukan kegiatan mengumpulkan data, menganalisis, dan membuat laporannya. Siswa diminta mengamati dan menyelidiki sifat-sifat kesejajaran, rusuk-rusuk kubus, dan menuliskan hasil-hasil temuannya.
ada 3 hal yang harus perlu diperhatikan dalam penilaian proyek, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan yang meliputi kemampuan dalam memilih topik bila belum ditentukan secara spesifik oleh guru, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran ditinjau dari segi pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman selama proses belajar. Yang ketiga, keaslian, yaitu proyek yang dilakukan siswa merupakan karya nyata siswa dengan kontribusi guru pada petunjuk dan dukungan. Keempat, angket. Tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Yang kelima, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan yang ditanya dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dapat digali dari responden. Penilaian matematika melalui wawancara bersifat kualitatif. Yang keenam, penilaian portofolio. Portofolio adalah suatu kumpulan sistematis hasil-hasil pekerjaan seseorang. Penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam suatu periode tertentu. Dalam matematika, portofolio dapat berupa dokumen hasil kerja siswa, misalnya hasil pekerjaan di rumah, sertifikat hasil lomba, tugas-tugas karya ilmiah siswa, dan sebagainya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian portofolio ada 6. Yang pertama, karya yang dikumpulkan adalah benar-benar karya yang bersangkutan. Yang kedua, menentukan contoh pekerjaan mana yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. Yang keempat, menentukan kriteria untuk menilai portofolio. Yang kelima, meminta peserta didik untuk menilai secara terus-menerus hasil portofolionya. Yang keenam, merencanakan pertemuan dengan peserta didik yang dinilai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Selvi Andriani. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Salah hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.